Kalau ada yang bertanya apa rasanya menjadi putri pemilik perusahaan konstruksi terbesar di kota ini, jawabanku sederhana. Melelahkan. Bukan karena uangku terlalu banyak. Bukan karena hidupku terlalu nyaman. Tapi karena aku tidak pernah tahu siapa yang benar-benar datang untuk mencintaiku, dan siapa yang hanya sedang mengejar masa depannya. Menurut kalian, kalau semua orang mendekati kalian karena harta, apa kalian masih bisa percaya pada cinta? Namaku Alia. Usiaku 24 tahun. Ayahku memiliki perusahaan konstruksi yang sedang membangun apartemen termegah di kota ini. Nilai proyeknya mencapai ratusan miliar rupiah. Setiap hari puluhan truk keluar masuk, ratusan pekerja bekerja sejak matahari terbit hingga senja, dan puluhan investor datang silih berganti. Semua orang mengenalku. Bukan karena siapa diriku, melainkan karena aku adalah putri tunggal pemilik perusahaan. Sejak kecil aku terbiasa melihat orang tersenyum saat bertemu denganku. Semakin dewasa, aku baru sadar, senyum mereka tidak selalu tulus. Ada yang mengajakku makan malam karena ingin menjadi rekan bisnis ayah. Ada yang pura-pura menyukaiku agar mendapat proyek. Ada pula yang terang-terangan mengatakan kalau menikah denganku berarti masa depannya sudah selesai. Setiap kali mendengar kalimat seperti itu, aku hanya mampu tersenyum. Padahal di dalam hati, rasanya seperti sedang kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah kumiliki. Ketulusan. Itulah satu-satunya hal yang tidak pernah berhasil kubeli. Suatu malam ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Beliau sedang melihat gambar rancangan apartemen terbaru kami. Alia. Iya, ya. Kamu sudah lulus kuliah. Aku mengangguk. Mulai minggu depan ayah ingin kamu ikut mengawasi proyek. Aku sedikit terkejut. Aku? Iya. Ayah sudah tidak muda lagi. Kamu harus mulai mengenal dunia konstruksi dari bawah. Aku tersenyum. Aku siap belajar. Ayah ikut tersenyum. Tapi ingat. Apa? Di proyek semua orang adalah keluarga. Mandor. Tukang. Kuli bangunan. Insinyur. Semuanya harus kamu hormati. Aku mengangguk mantap. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut. Aku justru bersemangat. Selama ini aku hanya melihat proyek dari ruang rapat berpendingin udara. Besok, aku akan melihatnya dari dekat. Pagi pertama di lokasi proyek membuatku terpukau. Suara mesin molen terus berputar. Besi-besi panjang diangkat kren raksasa. Para pekerja mengenakan helm proyek dengan warna berbeda sesuai divisi mereka. Ada yang sedang memasang bata. Ada yang merakit besi. Ada yang menuang beton. Semua bekerja tanpa henti. Begitu mobilku berhenti, beberapa mandor langsung menghampiri. Selamat pagi, Bu Alia. Pagi. Kami sudah siapkan ruang kerja. Terima kasih. Belum sempat aku melangkah jauh, seorang pria berpakaian rapi datang membawa senyum lebar. Perkenalkan, saya Dimas. Ia mengulurkan tangan. Ayah saya pemilik perusahaan material yang memasok semen untuk proyek ini. Aku membalas jabat tangannya sekadarnya. Senang bertemu. Dimas terus berjalan di sampingku. Kalimatnya tidak berhenti. Ia bercerita tentang bisnis keluarganya, mobil barunya, rencana ekspansi perusahaan, bahkan beberapa kali menyebut kalau keluarganya sudah lama mengenal ayah. Aku hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Entah kenapa, percakapan seperti ini terasa sangat familiar dan sangat membosankan. Saat kami melewati area pengecoran lantai dasar, langkahku tiba-tiba berhenti. Di tengah puluhan pekerja yang sibuk, mataku tertuju pada seorang pria. Helm proyeknya tampak kusam. Bajunya dipenuhi debu semen. Lengannya penuh bekas goresan kecil. Ia sedang memanggul beberapa sak semen seorang diri, sementara dua pekerja lain hanya mampu membawa satu karung. Tubuhnya berkeringat. Namun wajahnya tetap tenang. Yang membuatku semakin heran. Saat semua pekerja lain berhenti sejenak untuk melihat kedatanganku, pria itu bahkan tidak menoleh. Ia terus bekerja. Seolah kehadiranku tidak berarti apa-apa. Aku memperhatikannya cukup lama. Sampai akhirnya Mandor Hasan berdiri di sampingku. Itu pekerja baru, Bu. Namanya siapa? Fajar. Baru seminggu masuk. Aku masih memandang ke arahnya. Rajin? Mandor Hasan tersenyum. Kalau soal kerja, dia yang paling terakhir pulang.
Kalau soal mengeluh, saya belum pernah dengar. Belum sempat aku bertanya lagi, sebuah sak semen yang dipanggul Fajar hampir terjatuh karena seorang pekerja lain tidak sengaja menyenggolnya. Dengan gerakan cepat, Fajar menahan beban itu menggunakan bahunya, lalu membantu pekerja yang menyenggolnya berdiri. Bisa? Tanyanya pelan. Pekerja itu mengangguk malu. Maaf, Jar. Enggak apa-apa. Setelah memastikan temannya baik-baik saja, Fajar kembali memanggul semen itu, tetap tanpa menoleh ke arahku. Aku tidak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya, ada seseorang yang membuatku penasaran bukan karena berusaha mendekatiku, melainkan karena sama sekali tidak tertarik untuk melakukannya. Hari itu seharusnya aku berkeliling proyek bersama para mandor. Namun entah kenapa, mataku terus mencari satu sosok. Fajar. Aku melihatnya berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa pernah berhenti. Kadang ia membantu mengangkat besi. Beberapa menit kemudian ia sudah berada di area pengecoran. Setelah itu ia membantu pekerja lain menyusun bata. Tidak ada yang menyuruhnya. Ia bergerak sendiri setiap kali melihat ada pekerjaan yang bisa diringankan. Dia memang begitu setiap hari. Tanyaku pada Mandor Hasan. Mandor Hasan mengangguk. Kalau istirahat paling terakhir. Kalau mulai kerja paling pertama. Anak itu susah disuruh diam. Aku kembali melihat ke arah Fajar. Keringat membasahi wajahnya. Tangannya dipenuhi semen. Tapi tidak sekalipun terdengar keluhan. Menjelang siang matahari semakin terik. Aku membawa beberapa dus air mineral untuk para pekerja. Sebagian besar langsung mengucapkan terima kasih. Beberapa bahkan berebut membantu membawakan dus yang kupegang. Saat tiba di dekat Fajar, aku mengambil satu botol. Ini. Fajar menghentikan pekerjaannya. Ibu dulu saja. Aku masih punya. Bapak-bapak yang lain belum kebagian. Aku memang membawanya untuk kalian. Fajar menerima botol itu. Terima kasih. Hanya itu. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada percakapan yang dipaksakan. Ia membuka tutup botol, meminum sedikit, lalu memberikan sisanya kepada seorang pekerja yang usianya jauh lebih tua. Pak, diminum dulu. Loh, itu punyamu. Nanti saya ambil lagi. Aku memperhatikan semuanya. Entah kenapa dadaku terasa hangat. Orang yang bekerja paling berat justru lebih dulu memikirkan orang lain. Saat waktu istirahat tiba, aku sengaja berjalan menuju kantin proyek. Biasanya para pekerja makan berkelompok sambil bercanda. Namun Fajar duduk sendirian di bawah pohon dekat gudang material. Bekalnya sangat sederhana. Nasi putih, tempe goreng, sambal. Aku memberanikan diri menghampiri. Boleh duduk di sini? Fajar langsung berdiri. Silakan, Bu. Kamu enggak usah berdiri. Ia kembali duduk dengan sedikit canggung. Kamu selalu makan di sini? Iya. Kenapa enggak di kantin? Di sini lebih adem. Aku tersenyum kecil. Namamu Fajar, kan? Iya, Bu. Asalnya dari mana? Purworejo. Sudah lama jadi kuli bangunan. Kurang lebih 6 tahun. Aku mengangguk pelan. Lelah. Fajar tersenyum tipis. Namanya juga cari nafkah. Jawabannya singkat, tapi terasa sangat jujur. Aku mencoba membuka percakapan lagi. Kamu enggak kepanasan kerja dari pagi? Kalau berhenti karena panas, nanti rumah orang enggak selesai dibangun. Aku tertawa pelan. Kamu selalu sesederhana itu menjawab. Fajar ikut tersenyum. Saya enggak pintar bicara. Yang penting kerja selesai. Belum sempat aku berkata lagi, peluit tanda jam istirahat selesai terdengar nyaring. Fajar langsung menutup kotak makannya. Permisi, Bu. Mau kerja lagi? Iya. Bekalnya belum habis. Nanti malam juga masih bisa dimakan. Aku melihat isi kotak makannya masih hampir setengah. Tanpa banyak bicara ia berdiri, mengenakan kembali helm proyek, lalu berlari kecil menuju area pengecoran. Aku hanya memandangi punggungnya. Untuk pertama kalinya, aku bertemu seseorang yang lebih mementingkan tanggung jawab daripada kenyamanan dirinya sendiri. Dan tanpa kusadari, sejak siang itu, aku mulai mencari-cari alasan agar bisa turun ke proyek setiap hari.
Sejak hari itu, aku punya kebiasaan baru. Setiap pagi, sebelum masuk ke ruang kantor proyek, aku selalu berkeliling lebih dulu. Alasannya sederhana. Katanya untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Padahal, aku hanya ingin memastikan Fajar sudah datang. Dan anehnya, setiap kali aku tiba, dia selalu sudah lebih dulu berada di lokasi. Kadang sedang mengaduk semen. Kadang membantu mengangkat besi. Kadang membersihkan sisa material yang berserakan. Seolah tidak ada pekerjaan yang terlalu berat untuk dikerjakannya. Suatu pagi, aku melihat seorang pekerja tua terpleset saat membawa ember adukan semen. Ember itu jatuh. Semen tumpah kemana-mana. Beberapa pekerja hanya menoleh sebentar. Ada yang menggeleng. Ada yang mengeluh karena pekerjaan mereka ikut tertunda. Namun Fajar langsung berlari. "Bapak enggak apa-apa." Pekerja tua itu memegangi pinggangnya. Kayaknya keseleo. Fajar membantu beliau duduk di tempat teduh. Lalu tanpa diminta, ia mengambil sekop dan mulai mengumpulkan kembali adukan semen yang masih bisa digunakan. Setelah itu ia menyelesaikan pekerjaan milik bapak tadi. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang memuji. Ia hanya melakukannya. Aku yang melihat dari kejauhan tanpa sadar tersenyum. Mandor Hasan berdiri di sampingku. Makanya saya bilang, "Bu, anak itu nggak pernah tega lihat orang lain kesusahan." Aku mengangguk pelan. Dia memang selalu seperti itu. Sudah berkali-kali. Kalau ada yang sakit, dia gantikan kerjanya. Kalau ada yang nggak punya uang makan, dia yang diam-diam traktir. Aku menoleh. Padahal gajinya juga nggak besar. Mandor Hasan tersenyum tipis. Itulah yang bikin saya heran. Siang harinya, Dimas datang lagi ke proyek. Kali ini membawa beberapa kotak makan siang dari restoran mahal. Saya traktir semuanya. Sorak para pekerja langsung terdengar. Dimas sengaja berjalan mendekatiku. "Gimana, Alia? Bagus kan kalau kita berbagi?" "Iya. Tapi jangan lupa." "Apa?" "Yang kerja keras juga perlu dihargai." Aku mengangguk sopan. Namun mataku justru mencari Fajar. Kulihat ia sedang duduk di bawah pohon yang sama seperti kemarin. Kotak bekalnya kembali ia buka. Nasi, tempe, telur rebus. Sederhana. Dimas ikut melihat ke arahnya. "Loh, itu anak baru ya?" "Iya." "Suruh sini." Salah satu pekerja memanggil Fajar. "Jar, ayo makan bareng." Fajar menggeleng sambil tersenyum. "Terima kasih. Saya sudah bawa bekal." Dimas tertawa kecil. "Enggak usah malu. Makan saja." Fajar berdiri, lalu berjalan mendekat. Kupikir akhirnya ia akan menerima. Namun ia berkata pelan, "Terima kasih, Pak. Tapi biar yang belum bawa makan saja. Saya masih punya bekal." Dimas tampak sedikit tersinggung. "Gratis, loh." "Saya tahu. Terus, sayang kalau bekal dari rumah enggak dimakan." Ia kembali ke tempatnya semula, membuka kotak makan, lalu makan dengan tenang. Aku memperhatikan semuanya tanpa berkata apa-apa. Bukan karena bekalnya sederhana. Yang membuatku kagum adalah, ia tidak pernah mengambil sesuatu hanya karena gratis. Sore menjelang. Sebagian pekerja mulai bersiap pulang. Aku sedang memeriksa laporan ketika terdengar suara gaduh dari arah gudang material. "Tolong! Ada yang ketimpa." Aku langsung berlari. Kulihat tumpukan besi bergeser setelah tali pengikatnya putus. Seorang pekerja muda terjepit di bawahnya. Orang-orang panik. Belum ada yang berani mendekat karena besi itu masih bisa berguling. Tanpa berpikir panjang, Fajar berlari lebih dulu. "Pegang yang sebelah!" teriaknya. Beberapa pekerja lain mengikuti arahannya. Dengan seluruh tenaga, mereka mengangkat besi sedikit demi sedikit. Fajar menyelipkan balok kayu sebagai penahan, lalu menarik pekerja yang terjepit keluar. Semua berlangsung sangat cepat. Beberapa detik kemudian, pekerja itu berhasil diselamatkan. Aku baru menyadari tanganku gemetar. Mandor Hasan langsung memeriksa keadaan Fajar. "Lenganmu berdarah." Fajar baru melihat siku kirinya yang robek terkena besi. Ia hanya mengusap darah itu dengan kain. "Enggak apa-apa, Pak."
Ini harus dijahit. Masih luka kecil. Aku menghampirinya. Ayo ke klinik. Fajar menggeleng. Nanti saja. Kenapa nanti? Saya mau beresin dulu material yang berantakan. Aku benar-benar kehabisan kata. Pria ini baru saja menyelamatkan nyawa orang lain. Tangannya terluka. Namun yang pertama kali ia pikirkan justru pekerjaan yang belum selesai. Saat mata kami bertemu, untuk pertama kalinya Fajar tersenyum kepadaku. Senyum yang sederhana, namun entah kenapa, mampu membuat jantungku berdetak jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Sejak kejadian itu, aku semakin sering turun ke area proyek. Awalnya aku berdalih ingin belajar mengawasi pembangunan. Padahal, aku hanya ingin memastikan luka di lengan Fajar tidak bertambah parah. Pagi itu kulihat ia kembali mengangkat besi seperti biasa. Perban putih masih melilit sikunya. Namun gerakannya tetap lincah. Seolah luka kemarin tidak pernah terjadi. Aku menghampirinya sambil membawa kotak P3K. Perbannya sudah diganti. Fajar menoleh sebentar. Sudah, Bu. Boleh aku lihat? Enggak usah. Kenapa? Nanti malah mengganggu pekerjaan. Aku menghela napas pelan. Kamu selalu memikirkan pekerjaan. Fajar tersenyum kecil. Kalau proyek ini selesai tepat waktu, semua orang bisa tetap bekerja. Jawaban itu membuatku kembali terdiam. Baginya, pekerjaan bukan sekadar mencari uang, tetapi juga menjaga rezeki ratusan orang lain. Menjelang siang terdengar suara ribut dari dekat pos mandor. Dompet saya. Dompet saya hilang. Seorang mandor muda tampak panik. Itu uang pembayaran material, hampir 30 juta. Seluruh pekerja ikut membantu mencari. Gudang, kantin, toilet, area parkir. Tidak ada. Suasana proyek mulai tegang. Beberapa pekerja saling mencurigai. Tak lama kemudian Fajar datang membawa sebuah dompet kulit yang penuh debu. Pak, ini yang dicari. Mandor itu langsung membukanya. Semua uang masih utuh. Tidak berkurang sedikit pun. Wah, ini benar. Mandor itu langsung memeluk Fajar. Terima kasih, Jar. Bapak nemunya di mana? Di dekat tumpukan bata. Ada yang ketendang mungkin. Semua orang langsung menghela napas lega. Mandor itu mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini buat kamu. Fajar buru-buru menggeleng. Enggak usah, Pak. Ambil saja. Ini tanda terima kasih. Fajar tersenyum sopan. Kalau saya menerima uang karena mengembalikan barang yang bukan milik saya takut lain kali hati saya berubah. Semua orang mendadak diam. Aku menatap wajahnya. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi terasa jauh lebih mahal daripada isi dompet yang baru saja ia temukan. Mandor Hasan menepuk bahunya. Kamu memang anak baik. Fajar hanya tersenyum malu. Lalu kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Sore harinya ayah datang meninjau proyek. Mandor Hasan langsung menceritakan kejadian itu. Ayah memanggil Fajar. Kamu yang menemukan dompet itu? Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ayah mengeluarkan sebuah amplop putih. Terimalah. Anggap hadiah. Fajar kembali menggeleng. Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Ayah tampak heran. Kenapa? Saya bekerja memang untuk mencari nafkah. Tapi kejujuran bukan sesuatu yang boleh saya jual. Aku melihat ayah terdiam cukup lama. Beliau akhirnya memasukkan kembali amplop itu. Lalu mengulurkan tangan. Kalau begitu, terima kasih karena sudah menjaga nama baik perusahaan saya. Fajar menjabat tangan ayah dengan hormat. Terima kasih, Pak. Setelah ayah pergi, aku masih memandangi Fajar dari kejauhan. Semakin banyak aku mengenalnya, semakin aku sadar. Pria yang setiap hari pulang dengan pakaian penuh semen itu, memiliki harga diri yang bahkan tidak dimiliki sebagian orang yang datang ke proyek memakai jas mahal. Dan sejak hari itu, aku mulai takut. Takut kalau rasa kagum yang tumbuh di dalam hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Beberapa hari setelah kejadian dompet itu, suasana proyek mulai berubah. Bukan pekerjaannya, melainkan caraku memandang Fajar.
Setiap kali turun ke proyek, mataku selalu mencarinya lebih dulu. Kalau melihatnya sedang bekerja, entah kenapa aku merasa tenang. Kalau tidak melihatnya, aku malah bertanya-tanya kemana dia. Aku sampai kesal pada diriku sendiri. Alia, kamu ini kenapa? Aku datang untuk belajar mengelola proyek, bukan untuk memperhatikan satu orang pekerja. Namun semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin sering kami bertemu. Pagi itu matahari terasa sangat terik. Aku sedang memeriksa progres pembangunan lantai 9 bersama Mandor Hasan. Di kejauhan kulihat Fajar sedang memotong besi bersama beberapa pekerja. Tiba-tiba suara Dimas terdengar dari belakang. Alia. Aku menoleh. Kamu serius mau sering-sering ke proyek begini? Aku memang ditugaskan ayah. Dimas tersenyum. Kalau bos terlalu dekat sama pekerja, nanti mereka jadi enggak segan. Aku hanya tersenyum tipis. Menghormati bukan berarti harus menjaga jarak. Dimas tertawa pelan. Kamu memang terlalu baik. Beberapa detik kemudian pandangannya tertuju kepada Fajar. Itu kuli baru kan? Iya. Rajin juga cari muka. Aku langsung menoleh. Maksud kamu? Coba saja lihat. Dari kemarin selalu kelihatan menonjol. Aku menggeleng pelan. Dia nggak pernah cari perhatian. Kamu aja yang belum sadar. Aku tidak menjawab. Entah kenapa ucapan Dimas justru membuatku kesal. Karena aku tahu, Fajar adalah orang terakhir yang ingin menjadi pusat perhatian. Menjelang siang, langit yang sejak pagi cerah mendadak berubah gelap. Angin bertiup semakin kencang. Beberapa pekerja mulai menutup material yang tidak boleh terkena hujan. Di saat yang sama, sebuah kren raksasa sedang mengangkat rangka baja menuju lantai atas. Aku berdiri tidak jauh dari area pengangkatan sambil berbicara dengan Mandor Hasan. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Kraa. Semua orang langsung menoleh. Salah satu sling baja yang menahan beban kren putus. Rangka baja itu bergoyang hebat di udara. Semua minggir. Teriak Mandor Hasan. Para pekerja langsung berlarian. Aku ikut mundur. Namun kakiku tersandung selang air yang melintang di lantai proyek. Aku terjatuh. Saat mencoba berdiri, salah satu besi penyangga menghalangi langkahku. Jantungku berdetak sangat cepat. Rangka baja itu terus bergoyang. Aku tidak punya waktu lagi. Dalam kepanikan itu, seseorang berlari secepat mungkin ke arahku. Fajar. Alia. Untuk pertama kalinya aku mendengar dia memanggil namaku tanpa embel-embel, Bu. Ia menarik tanganku dengan kuat. Tubuhku terdorong keluar beberapa detik sebelum rangka baja itu menghantam lantai dengan suara menggelegar. Braa, debu beterbangan kemana-mana. Semua orang terdiam. Aku masih terduduk di tanah. Napas memburu. Tanganku masih digenggam Fajar. Namun beberapa detik kemudian wajahnya meringis. Baru kusadari sebatang besi kecil telah menggores bau kirinya hingga darah mulai membasahi seragam proyeknya. Fajar. Aku langsung memegang lengannya. Aku nggak apa-apa. Kamu berdarah. Cuma lecet. Ini bukan lecet. Mandor Hasan segera menghampiri. Ambulans. Cepat. Beberapa pekerja langsung membawa kotak P3K. Sementara Fajar masih menatapku. Kamu nggak kenapa-kenapa. Aku hanya mampu menggeleng dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kalau beberapa detik saja dia terlambat, mungkin aku sudah tidak berdiri di sana lagi. Saat ambulans proyek datang, Fajar justru berkata pelan kepada petugas medis. Periksa Bu Alia dulu. Aku menundukkan kepala. Di tengah luka yang ia alami, yang pertama kali ia pikirkan tetap keselamatanku. Dan saat itulah, aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Rasa kagum itu telah berubah menjadi cinta. Rumah sakit hanya berjarak sekitar 15 menit dari lokasi proyek. Sepanjang perjalanan, aku sama sekali tidak bisa tenang. Tatapanku terus tertuju pada bahu kiri Fajar yang darahnya masih merembes menembus perban sementara. Aku benar-benar enggak apa-apa, Bu. Suara itu pelan. Aku menoleh. Berhenti bilang enggak apa-apa. Lukamu cukup dalam. Fajar hanya tersenyum kecil. Yang penting ibu selamat. Aku menggigit bibir. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Setelah luka di bahunya dibersihkan, dokter mengatakan tidak ada tulang yang patah.
Hanya robekan yang membutuhkan beberapa jahitan. Aku akhirnya bisa mengembuskan napas lega. Saat Fajar keluar dari ruang tindakan, aku langsung menghampirinya. Dokter bilang kamu harus istirahat beberapa hari. Aku masuk besok. Aku menggeleng cepat. Enggak boleh. Kalau aku enggak masuk, teman-teman yang lain jadi lebih berat. Kesehatanmu lebih penting. Fajar menatapku beberapa saat, lalu berkata pelan, kalau semua orang berhenti kerja setiap kali terluka. Banyak keluarga yang enggak bisa makan, Bu. Aku kembali kehilangan kata-kata. Pria ini selalu melihat hidup dari sudut yang berbeda. Sore harinya aku mengantar Fajar sampai ke gerbang rumah kontrakannya. Gang itu sempit. Jauh berbeda dengan lingkungan tempat aku tinggal. Rumah-rumah berdempetan. Anak-anak bermain bola di jalan kecil. Beberapa ibu sedang duduk di teras sambil mengobrol. Begitu mobilku berhenti, Fajar tampak canggung. Terima kasih sudah mengantar. Aku ingin memastikan kamu benar-benar sampai. Fajar mengangguk. Sebelum turun, ia berkata pelan. Mulai besok, sebaiknya ibu jangan sering mencari saya lagi. Aku menatapnya. Kenapa? Orang-orang proyek sudah mulai banyak bicara. Aku nggak peduli. Tapi saya peduli. Nama ibu bisa jelek. Aku menarik napas panjang. Yang menyelamatkan nyawaku itu kamu. Kalau orang mau bicara, biarkan saja. Fajar menggeleng. Saya hanya kuli bangunan. Ibu calon penerus perusahaan. Jarak kita terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, ia turun dari mobil. Aku hanya mampu memandang punggungnya sampai menghilang di balik gang sempit. Untuk pertama kalinya, perbedaan status benar-benar terasa begitu nyata. Keesokan harinya Fajar tetap datang bekerja. Padahal dokter menyuruhnya beristirahat. Lengan kirinya masih dibalut perban. Namun ia sudah kembali mengangkat besi bersama pekerja lain. Mandor Hasan bahkan memarahinya. Jar, kamu keras kepala. Kalau jahitannya lepas gimana? Fajar hanya tersenyum. Masih kuat, Pak. Di kejauhan aku memperhatikannya. Semakin aku ingin mendekat, semakin keras ia menjaga jarak. Sementara itu, seseorang mulai memperhatikan semua yang terjadi. Dimas. Ia berdiri di lantai 2 proyek sambil memandang ke arah kami. Tatapannya tajam. Tangannya mengepal. Jadi benar. Gumamnya pelan. Dia mulai jatuh hati sama kuli itu. Sudut bibir Dimas perlahan terangkat. Namun senyum itu sama sekali tidak menenangkan. Aku nggak akan membiarkan semua ini terjadi. Dan tanpa sepengetahuanku, hari itu juga Dimas mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Fajar dari proyek. Rencana yang bukan hanya akan menghancurkan pekerjaannya, tetapi juga hampir menghancurkan hidup kami berdua. Sejak kejadian di rumah sakit, aku berusaha menuruti permintaan Fajar. Aku tidak lagi menghampirinya terlalu sering. Kalau harus berbicara, aku memilih saat memang ada urusan pekerjaan. Kupikir dengan begitu gosip di proyek akan berhenti. Ternyata aku salah. Justru semakin kami menjaga jarak, semakin banyak orang yang membicarakan kami. Suatu pagi aku mendengar 2 pekerja sedang berbincang di dekat gudang. Katanya Mas Fajar bakal cepat naik jabatan. Masa? Iya, kan dekat sama Bu Alia. Aku baru saja hendak menegur mereka ketika Fajar lebih dulu datang. Ia mendengar semua pembicaraan itu. Namun bukannya marah. Ia hanya berkata pelan. Jangan bicara begitu. Saya kerja di sini sama seperti bapak-bapak semua. Tapi Mas, saya nggak mau dihormati karena kenal siapapun. Saya cuma mau dihargai karena hasil kerja saya. Setelah mengatakan itu, Fajar kembali bekerja. Aku memandangnya dari kejauhan. Semakin banyak aku mengenalnya, semakin aku mengerti kenapa ia terus menjauhiku. Ia sedang menjaga harga dirinya. Beberapa hari kemudian, proyek mulai memasuki tahap penting. Perusahaan baru saja mencairkan dana pembelian material dalam jumlah besar. Nilainya miliaran rupiah. Semua dokumen keuangan disimpan di ruang administrasi proyek. Ayah bahkan datang langsung untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Jangan sampai ada kesalahan. Iya, Pak. Semua orang terlihat sibuk. Namun tidak ada yang menyadari. Seseorang sedang mengawasi keadaan dari balik ruang administrasi. Dimas.
Ia memperhatikan setiap pergerakan staf keuangan. Setelah memastikan situasi aman, ia masuk ke ruangan itu bersama seorang pegawai administrasi yang selama ini sangat dipercaya perusahaan. Pintu langsung ditutup. Tak sampai 5 menit kemudian mereka keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Sore harinya suasana proyek mendadak kacau. Pak, dana proyek hilang. Semua orang langsung berhenti bekerja. Ayah keluar dari ruang rapat. Apa maksudnya hilang? Staf keuangan terlihat pucat. Uang pembayaran material dan beberapa dokumen penting enggak ada di brankas. Apa? Padahal tadi siang masih ada. Ayah langsung memerintahkan seluruh pintu proyek ditutup. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar. Petugas keamanan mulai memeriksa semua ruangan. Para pekerja saling berpandangan. Beberapa mulai berbisik. Aku berdiri di samping ayah dengan jantung berdebar. Entah kenapa. Perasaanku tiba-tiba sangat tidak tenang. Sekitar 30 menit kemudian, seorang petugas keamanan berlari menghampiri kami. Pak Surya. Sudah ketemu? Petugas itu mengangguk pelan. Sebagian uang ditemukan. Di mana? Ia menelan ludah sebelum menjawab. Di dalam tas kerja Fajar. Semua orang langsung terdiam. Aku menoleh cepat ke arah Fajar. Wajahnya berubah pucat. Apa? Itu bukan uang saya. Petugas keamanan membuka tas lusuh milik Fajar. Di dalamnya terlihat beberapa ikat uang perusahaan yang masih dibungkus plastik bank. Beberapa pekerja langsung mundur. Tatapan mereka berubah. Jadi benar. Pantas saja. Aku nggak nyangka. Suara-suara itu membuat dadaku sesak. Aku melangkah maju. Ini enggak mungkin. Fajar menatapku. Aku nggak pernah memasukkan uang itu ke tas saya. Ayah memandang Fajar cukup lama. Beliau tidak langsung berbicara. Sebagai pemilik perusahaan, beliau harus bersikap adil. Sebagai seorang ayah, beliau tahu aku sangat mempercayai Fajar. Akhirnya ayah berkata dengan suara berat. Mas Fajar. Sampai penyelidikan selesai. Untuk sementara kamu diberhentikan dari pekerjaan. Aku langsung menoleh. Ya. Ayah mengangkat tangan pelan. Alia. Biarkan proses berjalan. Fajar perlahan melepas helm proyeknya. Ia menatapku sesaat. Tatapan itu sama seperti saat pertama kali kami bertemu. Tenang. Jujur. Tanpa sedikit pun kebencian. Lalu ia berkata pelan. Saya nggak mengambil uang itu. Aku percaya. Aku menjawab tanpa ragu. Untuk pertama kalinya. Di tengah tatapan ratusan orang yang mulai mencurigainya. Aku memilih berdiri di sisi Fajar. Dan saat itulah aku berjanji dalam hati. Aku akan menemukan siapa yang sebenarnya menjebaknya. Apapun risikonya. Aku tidak pulang malam itu. Setelah semua pekerja meninggalkan proyek, aku masih duduk sendirian di ruang administrasi sambil memandangi tas lusuh milik Fajar yang kini menjadi barang bukti. Semakin kupikirkan, semakin semuanya terasa janggal. Kalau Fajar memang ingin mencuri uang perusahaan, kenapa uang itu justru disimpan di tas kerjanya sendiri? Bukankah itu sama saja menyerahkan diri? Tidak. Aku mengenal Fajar. Mungkin belum lama. Tapi aku yakin satu hal. Dia tidak sebodoh itu. Dan yang lebih penting, dia bukan pencuri. Pagi-pagi sekali aku datang sebelum para pekerja masuk. Aku langsung menemui kepala keamanan proyek. Pak Arman. Iya, Bu Alia. Saya mau melihat rekaman CCTV. Beliau tampak ragu. Pak Surya belum memberi izin. Saya akan bertanggung jawab. Beberapa menit kemudian kami berada di ruang monitor. Puluhan kamera menampilkan setiap sudut proyek. Area gudang. Ruang administrasi. Gerbang masuk. Area parkir. Aku meminta rekaman dari siang hingga sore, tepat sebelum uang itu dinyatakan hilang. Rekaman diputar lebih cepat. Tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya. Tunggu. Aku menunjuk layar. Seorang pria memakai rompi proyek dan helm putih berjalan menuju ruang administrasi. Beberapa menit kemudian ia keluar sambil membawa sebuah tas hitam. Wajahnya diperbesar. Pak Arman memperbesar gambar. Namun wajah pria itu tertutup masker dan helm. Sulit dikenali. Aku hampir menyerah. Tapi kemudian, kulihat seseorang berjalan melewati lorong yang sama. Dimas.
Ia berhenti sebentar, melihat ke kanan dan kiri, lalu masuk ke ruang administrasi. Hanya sekitar 2 menit. Setelah keluar, ia berbicara dengan seseorang yang tidak tertangkap kamera. Dadaku mulai berdebar. "Pak." Rekaman setelah ini. Video kembali berjalan. Beberapa menit kemudian, orang yang sama masuk ke area loker pekerja. Kali ini ia membawa sesuatu di tangan, lalu keluar dengan tangan kosong. Aku langsung berdiri. Itu area tempat tas Fajar disimpan. Pak Arman ikut mengangguk pelan. Benar. Tapi wajahnya masih belum kelihatan. Belum cukup sampai di situ. Aku meminta daftar akses ruang administrasi. Semua pintu menggunakan kartu elektronik. Siapapun yang masuk akan tercatat. Saat data itu dicetak, mataku langsung tertuju pada satu nama. Dimas Pratama. Aku mengernyit. Kenapa dia masuk ke ruang administrasi? Padahal bukan bagian dari divisi keuangan. Lebih lagi, namanya muncul hampir bersamaan dengan staf keuangan bernama Riko. Aku langsung menemui Riko. Begitu melihatku, wajahnya langsung pucat. Pak Riko. Iya, Bu. Kenapa kemarin Dimas masuk ke ruang administrasi? Riko gugup. Itu. Jawab. Dimas bilang mau mengambil proposal. Proposal apa? Saya kurang tahu. Aku menatap matanya. Ia tidak berani menatap balik. Tangannya terus gemetar. Saat itu aku semakin yakin. Ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Sore harinya ayah memanggilku. Beliau sudah mengetahui kalau aku memeriksa CCTV. Alia. Ayah tahu kamu ingin membela Fajar. Iya. Tapi jangan sampai perasaanmu membuatmu mengabaikan bukti. Aku menggeleng. Justru karena melihat bukti, aku yakin Fajar dijebak. Aku menyerahkan salinan rekaman CCTV dan daftar akses ruangan. Ayah membacanya perlahan. Wajah beliau berubah semakin serius. Beberapa menit kemudian beliau mengangkat telepon. Tolong panggil Dimas dan Riko ke ruang rapat. Nada suaranya jauh lebih dingin daripada biasanya. Aku tahu, permainan mereka sebentar lagi akan berakhir. Hanya saja, aku belum menyangka. Orang pertama yang akan kehilangan kendali bukan Dimas, melainkan Riko, yang ternyata menyimpan rahasia jauh lebih besar daripada pencurian uang proyek. Ruang rapat siang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ayah duduk di ujung meja. Aku berada di sebelah kirinya. Di depan kami, Dimas dan Riko duduk berdampingan. Meski sama-sama berusaha terlihat tenang, wajah mereka sudah mulai kehilangan warna. Ayah meletakkan beberapa lembar hasil cetakan CCTV di atas meja. Dimas. Iya, Pak. Kenapa kartu aksesmu digunakan masuk ke ruang administrasi? Dimas tersenyum kecil. Saya hanya mengantar proposal. Proposal apa? Itu. Ia melirik Riko. Riko langsung menundukkan kepala. Ayah kembali bertanya. Kenapa setelah keluar dari ruang administrasi, kamu berada di area loker pekerja? Dimas mulai kehilangan ketenangannya. Saya cuma lewat. Ayah menggeser sebuah foto hasil tangkapan CCTV. Kalau cuma lewat, kenapa kamu berhenti tepat di depan loker Fajar? Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang menjawab. Ayah lalu menoleh kepada Riko. Kalau kamu jujur sekarang, saya akan mempertimbangkan semuanya. Riko menarik napas panjang. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya minta maaf, Pak. Dimas langsung menoleh. Riko. Namun Riko sudah tidak sanggup lagi menahan semuanya. Uang itu memang kami ambil. Dadaku langsung berdebar. Tapi, saya tidak merencanakannya. Dimas yang mengajak saya. Wajah Dimas berubah pucat. Itu bohong. Riko menggeleng sambil menangis. Dia bilang kalau semua kesalahan akan ditimpakan ke Fajar. Karena Bu Alia mulai dekat sama dia. Saya takut. Saya butuh uang. Tapi saya nggak pernah berniat menghancurkan hidup orang. Aku mengepalkan tangan. Jadi firasatku benar. Fajar memang dijebak. Dimas berdiri sambil membentak. Semua ini salah dia. Ia menunjuk ke arahku. Kalau Alia enggak dekat sama kuli itu, semua ini enggak akan terjadi.
Aku menatapnya tanpa rasa takut. Jadi kamu menghancurkan hidup orang hanya karena cemburu? Dimas tertawa sinis. Sejak kecil aku sudah dijanjikan akan menjadi partner perusahaan ini. Tapi sejak Fajar datang, kamu bahkan tidak pernah lagi memperhatikanku. Ayah langsung berdiri. Cukup. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Mulai hari ini kerja sama perusahaan kami dengan keluargamu selesai. Dimas dan Riko langsung diberhentikan. Dan seluruh berkas akan saya serahkan kepada pihak berwajib. Wajah Dimas benar-benar hancur. Ia mencoba memohon. Namun ayah sudah membalikkan badan. Keputusan itu tidak akan berubah. Sore harinya, aku mencari Fajar ke rumah kontrakannya. Ia sedang duduk di teras sambil memperbaiki helm proyeknya yang retak saat menyelamatkanku beberapa hari lalu. Melihatku datang, ia langsung berdiri. Bu Alia. Aku tersenyum. Namamu sudah bersih. Fajar terdiam. Riko sudah mengaku. Dimas juga. Semua orang sekarang tahu kalau kamu tidak bersalah. Fajar menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Syukurlah. Hanya itu. Tidak ada sorak bahagia. Tidak ada kemarahan. Seolah satu-satunya hal yang ia syukuri hanyalah karena kejujurannya akhirnya dipercaya. Aku menatap wajahnya cukup lama. Lusa kamu bisa kembali bekerja. Fajar menggeleng pelan. Enggak, Bu. Aku sudah memutuskan mengundurkan diri. Aku langsung terdiam. Apa? Saya rasa itu yang terbaik. Tidak. Itu bukan yang terbaik. Fajar tersenyum tipis. Kalau saya tetap di proyek, orang akan selalu bilang saya bertahan karena Bu Alia. Saya nggak mau nama Bu Alia terus jadi bahan omongan. Aku merasakan dadaku kembali sesak. Setelah semua yang ia alami, hal pertama yang masih ia pikirkan adalah menjaga nama baikku. Dan saat itulah aku sadar, kalau kali ini aku membiarkannya pergi, mungkin aku akan kehilangan pria paling tulus yang pernah hadir dalam hidupku. Aku tidak membiarkan Fajar pergi begitu saja. Keesokan paginya, sebelum ia menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Mandor Hasan, aku sudah lebih dulu menunggunya di gerbang proyek. Fajar terlihat terkejut. Bu Alia, aku mau bicara. Ia mengangguk pelan. Kami berjalan menuju lantai paling atas gedung yang masih dalam tahap pembangunan. Dari sana seluruh kota terlihat jelas. Angin bertiup pelan membawa aroma semen yang selama beberapa bulan terakhir menjadi bagian dari keseharian kami. Aku dengar kamu tetap ingin resign. Iya. Kenapa? Fajar menatap ke arah bangunan-bangunan di kejauhan. Saya sudah bersih dari tuduhan. Itu sudah cukup. Aku menggeleng. Belum. Saya nggak mau orang menganggap saya memanfaatkan kedekatan dengan ibu. Aku nggak peduli omongan orang. Tapi saya peduli. Aku menahan napas. Lalu, bagaimana dengan perasaanku? Untuk pertama kalinya Fajar benar-benar terdiam. Ia perlahan menoleh kepadaku. Apa maksud ibu? Aku menyukaimu. Bukan karena kamu menyelamatkanku. Bukan karena kamu pekerja paling rajin. Tapi karena kamu orang pertama yang membuatku percaya kalau masih ada ketulusan di dunia ini. Fajar menundukkan kepala. Saya ini cuma kuli bangunan. Aku tahu. Hidup saya sederhana. Aku juga tahu. Saya mungkin enggak akan pernah bisa memberi kehidupan semewah yang Bu Alia punya. Aku tersenyum sambil menggeleng. Yang selama ini ku cari bukan kemewahan. Aku lahir dengan semua itu. Yang tidak pernah kumiliki adalah seseorang yang mencintaiku tanpa melihat siapa ayahku. Mata Fajar mulai berkaca-kaca. Ia mengembuskan napas panjang. Sejujurnya, saya juga menyukai ibu. Sejak pertama kali melihat ibu turun ke proyek. Tapi saya terus mengingatkan diri sendiri kalau kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku melangkah mendekat. Lalu kalau aku memilih masuk ke duniamu? Fajar tersenyum untuk pertama kalinya tanpa berusaha menyembunyikan perasaannya. Apa ibu yakin? Aku mengangguk. Sangat yakin. Beberapa hari kemudian ayah memanggil Fajar ke ruangannya. Aku ikut berada di sana. Ayah berdiri lalu menghampiri Fajar. Mas Fajar. Iya, Pak.
Saya pernah meragukan kejujuranmu. Saya minta maaf. Fajar langsung menggeleng. Bapak hanya menjalankan tanggung jawab. Ayah tersenyum. Lalu sekarang izinkan saya menjalankan tanggung jawab yang lain. Beliau mengulurkan tangan. Kalau kamu masih bersedia, kembalilah bekerja. Bukan karena kamu dekat dengan Alia, tapi karena perusahaan ini membutuhkan orang sejujur kamu. Fajar menjabat tangan ayah dengan penuh hormat. Terima kasih, Pak. Hari itu seluruh pekerja proyek menyambutnya dengan tepuk tangan. Mandor Hasan tersenyum bangga. Para pekerja yang dulu sempat meragukannya satu persatu meminta maaf. Tidak ada lagi tatapan curiga. Yang ada hanya rasa hormat. Proyek apartemen itu akhirnya selesai tepat waktu. Di hari peresmian, ayah berdiri di atas panggung memberikan sambutan. Namun satu kalimat beliau membuat seluruh hadirin terdiam. Gedung ini berdiri bukan hanya karena modal dan teknologi, tapi juga karena tangan-tangan pekerja yang jujur. Beliau menoleh ke arah Fajar. Dan saya belajar. Nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh jabatannya, melainkan oleh integritasnya. Aku menggenggam tangan Fajar. Ia membalas genggamanku dengan hangat. Hari itu aku tidak lagi melihat seorang kuli bangunan. Aku melihat laki-laki yang telah mengajarkanku arti harga diri, pengorbanan, dan ketulusan. Aku mungkin terlahir di keluarga yang kaya, tapi justru darinya lah aku menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, bangunan paling kokoh di dunia bukan terbuat dari beton atau baja, melainkan dari kepercayaan. Dan cinta yang dibangun di atas kepercayaan tidak akan pernah runtuh. Kalau kalian berada di posisi Alia, apakah kalian akan tetap memperjuangkan seseorang meski seluruh dunia menganggap kalian tidak pantas bersama?